Ya, puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Iya, ini adalah malam panjang ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Ini banyak waktu untuk Tuhan, ya. Ya, termasuk juga kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37. Sudah dapat Bapak Ibu? Saya akan bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, puji Tuhan. Kita melihat firman Tuhan ini begitu luar biasa. Dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Hanya karena Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau kita dikatakan orang-orang pemenang, umat pemenang itu dikarenakan kasih Tuhan yang telah dinyatakan bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat awal dari ayat ini dikatakan tetapi dalam semuanya itu, ya Bapak Ibu, kita akan melihat apa itu yang dikatakan dalam semuanya itu. Tentu sebelum ayat ini tentu ada kalimat yang menjelaskannya ya, sehingga timbul perkataan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi kita lihat ayat sebelumnya Bapak Ibu, apa yang dikatakan semuanya itu. Kita akan lihat aja mulai dari Roma pasal 31b ya, 31b. Pasal yang sama tapi ayat 31b kita mundur ya. Kita akan melihat semuanya itu seperti apa yang dikatakan semuanya itu. Dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya Bapak Ibu, ini suatu pertanyaan dan sekaligus Bapak Ibu pasti bisa memastikan, bisa menjawab ya pertanyaan ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tentu tidak ada Bapak Ibu ya. Tentu tidak ada. Siapa bisa melawan Tuhan kita ya. Namun kita akan melihat masalahnya adalah apakah kita ada di pihak Tuhan? Nah ini yang dulu kita pertanyakan ya. Tapi kita terlalu yakin bahwa kita semua ada di pihak Tuhan ya, sehingga siapakah yang akan melawan kita? Ya puji Tuhan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri ya. Ia di sini Tuhan sendiri yang tidak menyayangkan anaknya, Bapa di surga ya. Yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, ya, yaitu Yesus Kristus telah diserahkan, bisa kami terima sehingga kami percaya kepadanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini juga satu pertanyaan. Kalau anak yang tunggal ya kita tahu ya, anak yang tunggal itu yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus telah dikaruniakan bagi kita semua sehingga kita beroleh keselamatan. Bagaimana mungkin yang lain-lain tidak akan dikaruniakan kepada kita? Itu tidak mungkin ya dikatakan dalam firman Allah ini. Sedangkan anak yang tunggal yang dikasih, yang sangat dikasih aja diserahkan untuk kita, ya, diberikan untuk kita. Apalagi hal-hal yang lain ya dikatakan bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Segala sesuatu ini adalah segala sesuatu yang kita perlukan selama kita ada dalam dunia ini. Pasti
Tuhan akan karuniakan bagi kita. Ya Bapak Ibu, itu yang dikatakan semuanya itu ya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya Bapak Ibu, bukankah kita ini telah dipilih Tuhan? Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya. Ya, Yohanes pasal 15 dan 16 yang nggak salah ya. Koreksi kalau ini cuman ya apa ya. Mudah-mudahan betul, kalau salah dikoreksi. Tapi ayat yang mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, dikatakan seperti itu. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita adalah pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Ya, dikatakan di Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 dikatakan di sana bahwa semua orang telah berdosa. Semua orang telah berdosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka kamu dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya Bapak Ibu, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh karena penebusan Kristus di dalam kayu salib ya bagi kita. Itu luar biasa ya. Jadi kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Ya. Yang akhirnya dibenarkan oleh Tuhan. Jadi siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka. Jadi kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Iya. Kita adalah orang-orang yang percaya Yesus sudah tidak akan dihukum, dikatakan ya, ada ayat yang mengatakan begitu. Tapi yang tidak percaya di bawah hukuman. Ya, jadi kita orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang tidak akan dihukum. Ayat 34 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, luar biasa. Kristus Yesus sebagai pembela kita ya, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pembela kita. Ya, siapakah lawan kita ya Bapak Ibu? Luar biasa. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Iya, ini pertanyaan lagi ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus luar biasa ya. Kalau kita belajar tentang kasih itu panjang lebar. Dikatakan ada yang mengatakan begitu panjang, lebar, tinggi, dalam kasihnya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Ya, kalau dikatakan dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 yang tidak salah ya, di sana dikatakan bahwa kasih setia Tuhan itu kekal, ya Bapak Ibu. Dari awal sampai akhir, dari kekal sampai kekekalan ya, ada ayatnya itu. Itu yang Tuhan kerjakan baik kita, kasih Tuhan itu kekal ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu diragukan. Bahkan dikatakan walaupun manusia itu tidak setia, tapi Tuhan itu setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Artinya karena Tuhan itu adalah kasih, yaitu ada ayatnya lagi ya, bahwa Tuhan adalah kasih ya. Kasihnya tidak berkesudahan. Bahkan kasih itu yang terbesar dari semuanya ya, baik iman maupun pengharapan, yang terbesar adalah kasih. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kalau tidak didasari dengan kasih, itu perbuatan kita adalah sia-sia, tidak ada faedahnya, tidak berguna. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukannya, dasarnya adalah kasih ya Bapak Ibu. Itu di 1 Korintus pasal 13 ya, ayat 1 sampai 3 itu jelas dikatakan di sana ya, panjang lebar bahwa segala sesuatu, akhirnya semuanya yang kita kerjakan ya, kebaikan kita kerjakan, namun kalau tidak disertai dengan kasih, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, alias sia-sia. Oleh karena itu luar biasa kasih itu Bapak Ibu. Mari kita pertahankan ya. Dalam firman Tuhan dijelaskan ada namanya hukum kasih ya. Ya, ini yang mengingatkan itu yang menjadi fokus kita adalah hukum kasih, hukum yang utama. Mengasihi Tuhan
dengan seluruh hidup kita dan mengasihi sama kita manusia. Itulah kasih, ya, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Itu kasih Tuhan luar biasa. Kasih yang kekal, dari kekal sampai kekal. Puji Tuhan. Selanjutnya dikatakan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, ya, dikatakan siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, baik penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tidak bisa memisahkan kasih Kristus bagi kita. Ini kata firman Tuhan, ya. Iya. Iya. Karena kita tahu kasih Tuhan itu luar biasa, ya. Kalau kita ingat kasih yang sering firman Tuhan yang sering disampaikan di Natal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan manusia yang ada di permukaan bumi ini, dikatakan. Ya, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi semua karena kasih sehingga mengaruniakan anak yang tunggal bagi kita. Barang siapa yang percaya akan selamat, yang tidak percaya di bawah hukuman, ya, dikatakan seperti itu. Itu menandakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih hanya kepada manusia, ya, bukan kepada yang lain, ya. Karena dikatakan yang Tuhan kasih ini ternyata bukan para malaikat, ya. Kalau kita lihat di firman Tuhan, malaikat ini kan yang melakukan perintah Tuhan, ya, diberitakan ke sana kemari untuk menjaga melihara manusia yang dari muka bumi ini. Itulah para malaikat, ya. Tapi ternyata bukan para malaikat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi orang-orang keturunan Abraham, ya, Ibrani 2 ayat 16. Jadi bukan yang lain, tapi hanya kepada manusia itu yang luar biasa. Makanya dari awal penciptaan jelas sekali bahwa aku menjadikan kamu, ya, serupa dan segambar Allah. Ya, kan luar biasa Bapak Ibu, ya. Kalau ciptaan yang lain mungkin jadilah makan jadi, tapi kalau menciptakan manusia, Allah itu bersepakat, ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kan dikatakan baiklah kita, ya, Bapak Ibu tahu semua apa arti kita itu adalah jamak, lebih dari satu. Dia bersepakat untuk menciptakan kita manusia, ya. Luar biasa, manusia adalah serupa dan segambar Allah. Ya, puji Tuhan. Itulah kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita manusia, ya, ciptaan Allah. Puji Tuhan. Dikatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ya, Bapak Ibu. Apa maksudnya Bapak Ibu ini? Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya. Tuhan izinkan kita, ya, orang yang percaya kepada Tuhan itu selalu ada dalam pergumulan dan masalah. Bahkan dikatakan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, ya. Itu Tuhan izinkan bagi kita. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Ini berbicara tentang persembahan kepada Tuhan. Kita manusia ini, ya, di tangan Tuhan, ya, kita ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tapi Tuhan yang selalu memegang kita, ya. Jika kita dianggap sebagai apa? Domba-domba sembelian yang layak dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Sebagai persembahan yang berkenan padamu, kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, inilah yang menjadi pertanyaan tentang semuanya itu. Dikatakan kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Tuhan yang telah mengasihi kita. Ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjut.
Siapakah mereka yang dikatakan orang-orang pemenang? Mereka itu firman Tuhan pada malam hari ini bisa dikasih judul umat pemenang, ya. Jadi judulnya di pertengahan baru disampaikan, ya. Umat pemenang. Karena firman Tuhan disampaikan, ya, tadi firman Tuhan disampaikan bahwa yang sudah baca tadi dari awal sampai akhir itu menunjukkan bahwa kita ini adalah umat-umat pemenang, ya Bapak Ibu. Nah, sekarang siapa yang dikatakan umat pemenang itu, Bapak Ibu? Iya. Mari kita akan lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12. Yang dimaksud ini adalah secara pribadi, ya. Siapakah? Ya, jadi secara pribadi dikatakan siapakah mereka yang dikatakan umat pemenang itu siapa? Ya, kita akan melihat di dalam Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 ayat 12 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Ya, dikatakan bahwa kita dikatakan orang-orang pemenang. Dikatakan di sini, barang siapa menang, yaitu saudara dan saya, ia di sini kita semua pribadi lewat pribadi akan kujadikan soko guru di dalam bait suci. Ya Bapak Ibu, di sini katakan soko guru, ya Bapak Ibu. Kita dijadikan soko guru pribadi lewat pribadi kita. Apa artinya Bapak Ibu? Kita tahu semua, Mbak. Bahkan soko guru itu sebagai tiang gereja, ya. Sebagai penopang dalam tugas-tugas pelayanan penggembalaan di gereja-gereja lokal, ya, di tempat gereja kita berada, ya. Itu dikatakan soko guru, ya, luar biasa, ya. Sebagai tiang-tiang gereja, sebagai penopang dalam tugas-tugas pelayanan dan penggembalaan. Ya Bapak Ibu. Seperti kita tahu di setiap gereja, ya, katakan di gereja kita aja, di sana ada Pak Gembala, ya Bapak Ibu, ada stafnya, para pelayan-pelayan Tuhan, ya Bapak Ibu. Itu kita semua dilayakkan untuk menjadi apa? Soko guru. Di situ dikatakan, ia akan kujadikanku di sana guru besar adalah Tuhan sendiri. Jadi sebetulnya kalau lihat firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian yang ada di gereja ini, mungkin ada sebagai majelis, sebagai ketua rayon, ketua wadah, ya sebagai semua pengurus gereja, bukan semata-mata Bapak Gembala yang mempercayakan, tidak semata-mata, tapi dikatakan di sini, barang siapa menang, ia akan aku Yesus Tuhan, ku jadikan soko guru, ku jadikan tiang gereja, ku jadikan penopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPD AKP, di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Artinya sampai selama-lamanya Tuhan mempercayakan itu. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. Jadi melayani Tuhan itu tidak ada yang istilahnya yang namanya pensiun, tidak ada, ya. Apalagi gereja kita ini sudah pernah dengar, ya. Jadi nggak ada pensiun. Jadi kita akan melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya, selama itu masih bisa kita lakukan. Kalau nggak bisa, biar Tuhan saja yang melakukannya. Ya, Bapak Ibu. Jadi luar biasa ini bahwa kita semua orang-orang yang menang adalah Bapak Ibu sekalian akan kujadikan penopang gereja, akan kujadikan soko guru, akan kujadikan tiang-tiang gereja, ya, sehingga pelayanan penggembalaan itu akan berjalan terus, ya, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Jadi bukan kebetulan Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu ditunjuk sebagai pengurus gereja, tapi semua adalah Tuhan yang menjadikannya, dikatakan firman Tuhan ini. Iya, luar biasa Bapak Ibu, ya. Tidak ada istilah pensiun Bapak Ibu, ya. Luar biasa kalau Bapak Ibu dipercayakan sebagai soko guru, ya, sebagai tiang-tiang gereja, sebagai penopang pelayanan di tempat ini. Ya, bukan kebetulan. Ternyata Tuhan yang menjadikan kita. Iya, puji Tuhan.
Lanjut Galatia 2 ayat 9 ya. Lanjut. Siapa mereka-mereka yang dikatakan pemenang tadi secara pribadi, dan setelah melihat kasih, Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9 dikatakan, ini kata pernyataan dari Rasul Paulus, dikatakan, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai saka guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Iya Bapak Ibu, luar biasa, ini pernyataan dari Rasul Paulus Bapak Ibu ya, yang dianugerahkan, kasih karunia yang dianugerahkan bagi Rasul Paulus. Dikatakan Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai penopang gereja, yang dipandang sebagai saka guru gereja jemaat ya. Dikatakan apa? Berjabat tangan dengan aku, dengan Barnabas sebagai apa Bapak Ibu? Tanda persekutuan. Iya, Bapak Ibu. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu, kalau kita orang-orang percaya ya, berjemaat ya, itu tandanya kalau kita ketemu ya, sebelum ibadah, sampai ibadah selalu apa? Berjabat tangan ya. Bukan sekedar Bapak Ibu, ini firman Tuhan katakan ya, bukan sekedar salaman ya Bapak Ibu. Ya. Dan dikatakan itu sebagai apa tadi Bapak Ibu? Sebagai tanda persekutuan. Iya. Sebagai tanda persekutuan. Jadi kalau kita berjabat tangan bukan sekedar ya Bapak Ibu, rasanya apa ya? Srek gitu ya, srek ya, mantap rasanya, gimana? Puas begini ya dengan berjabat tangan itu. Asal dilakukan dengan tulus hati, artinya apa yang ada dalam hati itu yang kita lakukan. Tulus, bukan rekayasa, bukan pura-pura, tapi tulus. Itu yang Tuhan mau ya. Tulus artinya apa yang ada hati kita itu yang kita lakukan, apa adanya, bukan dipoles ya. Jadi namanya tulus itu dikatakan juga kita manusia tidak boleh bersandiwara kepada Tuhan karena Tuhan tahu ya. Ya. Oleh karena itu dalam pelayanan itu selalu dikatakan dengan tulus hati ya, dengan rela hati. Artinya apa yang dalam hati kita itu yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya sendiri pernah merasakan ya pengalaman-pengalaman di dalam pengiringan kita pada Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya pulang belum lama ini ya, saya berangkat tanggal 22 Desember dan pulang tahun depannya tanggal 8 Januari, jadi 2 tahun, 1 tahun. Tadi malam datang jam 12. Di sana kami dalam tugas pelayanan ketemu dengan Pak Gembala yang ada di Klaten sana ya. Klaten itu kabupaten ya. Di GBDI Klaten itu punya cabang yang namanya GBDI Gemampir, itu tempat kelurahan kami. Kami di Desa Gentan, Kelurahan Gemampir. Jadi saya di sana nggak tahu kenapa kok kami di sana dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang Natal. Jadi sebetulnya secara manusia ya, rasa-rasa yang apa ya, takut dan rasa-rasa gentar ya, itu dialami. Dan biasanya apalagi istri saya kan hanya jemaat lokal ya, artinya bukan hamba Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu ya. Tapi kembali lagi pada kita orang GBD itu khususnya ya, bahkan semua pelayan Tuhan itu dikatakan apa? 5 siap. Bapak Ibu, itu yang memang dipegang oleh setiap orang percaya, 5 siap. Termasuk juga siap tidak disuruh melayani, tidak disuruh berdoa. Jadi siap juga disuruh diam. Jadi bukan kalau diam nggak disuruh terus sakit hati, bukan. Siap juga melayani, siap juga bersaksi, semua siap, Bapak Ibu ya. Jadi di sana diizinkan saya untuk melayani di sana. Itu gembala di sana luar biasa ya Bapak Ibu.
Memang udah pernah ketemu ya, kalau kita pulang ketemu karena di GPD sana ya. Sedangkan di rayon Gemampir itu, di cabangnya Klaten di rayon Gemampir itu, koordinatornya adik saya. Nah, mungkin adik saya ini yang usul kali ya, sehingga kami melayani di sana. Itu Bapak Gembala itu ramah sekali. Kita sampai dipeluk-peluk, dirangkul. Iya, Bapak Ibu. Itu artinya kalau sudah sampai seperti itu kalau dilakukan dengan tulus hati, sebenarnya tidak ada yang bisa memisahkan kita ya. Ya, dengan salaman, dengan peluk, ya dengan merangkul ya. Artinya kalau ada hal yang negatif itu akan hilang, akan lupa semua. Ya, itulah ya kalau kita lakukan dengan tulus hati. Ya, walau kita sadar ada juga yang dilakukan dengan rekayasa, itu ada juga ya Bapak Ibu, Ibu lihat juga. Tapi kalau dilakukan dengan tulus hati seperti itu, sehingga kalau setiap orang percaya atau hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kalau terjadi konflik dan terjadi perselisihan itu jangan lari kepada orang-orang yang tidak percaya. Ya, itu banyak yang begitu ya. Ada gereja yang mendatangkan hakim ya, untuk memutuskannya. Itu kalau bersama begitu kan malu. Kita orang percaya bahwa Tuhan pelayan Tuhan, tapi minta pengadilan, ya, minta perbaikan, malah tanya orang yang nggak percaya, tanya kepada dunia, ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau dilakukan seperti itu dengan jabat tangan, dengan peluk, dengan merangkul itu, wah itu luar biasa. Bisa kita rasakan ya, bisa dirasakan. Dan bisa dikatakan kalau sudah melakukan seperti itu, kalau ada masalah besar, bahkan ada pejabat yang mengatakan kalau dilakukan seperti itu, kalau ada perselisihan, terus akhirnya dilakukan seperti itu, maka perselisihan akan menjadi cair. Dikatakan 76% itu dikatakan sudah oke, sudah pulih kembali. Ya, Bapak Ibu. Ya, karena dilakukan dengan tulus ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi itu bukan karena kebetulan ya jabat tangan itu Bapak Ibu dilakukan dengan semangat begitu ya, dilakukan dengan dengan tulus ya. Akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita yang Tuhan kerjakan. Ya, dikatakan di sini berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Ya, Bapak Ibu, dari Rasul Paulus, ya, Yakobus, Kefas, dan Barnabas itu begitu indah ya. Mereka saling berjabat tangan. Memang di sini nggak dikatakan merangkul atau nggak dikatakan dengan memeluk ya. Tapi kan Bapak Ibu pernah lihat, malah di luar sana ya, begitu asik gitu ya, begitu indah lihat, ya. Makanya dari anak-anak perlu juga dilatih ya. Puji Tuhan saya sudah dikaruniakan cucu, Nathan. Saya selalu ajari, ya salam kasih, jabat tangan, cium. Sampai sekarang dia ketemu itu. Ya, salam saya. Cuman nggak tahu kenapa takut sama orang. Nathan di sini takut sama orang. Aduh, gimana nih caranya supaya dia nggak takut ya? Dan memang kita melihat cucu saya ini jarang ya melihat orang banyak ya, karena jarang dibawa ke gereja ya sama orang tuanya. Kalau di sini saya bawa ya hari Kamis, hari Minggu, tapi kan jarang di sini. Ya cuma sekali-kali. Akhirnya sama gembalanya takut. Tapi pernah juga digendong-gendong ke sana kemari. Ya, Bapak Ibu melihat dari itu kita akan tanamkan dalam kehidupan kita, anak-anak kita ya dari awal sudah ditanamkan dengan tulus ya. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan buktikan itu ya. Kita akan perlihatkan kepada orang lain. Itulah kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita orang percaya. Iya. Supaya kami pergi kepada orang-orang, artinya ini kami di sini adalah
Rasul Paulus dengan para pelayan-pelayannya supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Artinya Bapak Ibu, kita tahu bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul yang belakangan ya Bapak Ibu ya. Dikatakan di firman Allah bahwa rasul bagi orang-orang yang di luar Yahudi. Ya. Kita tahu kalau di luar Yahudi itu tidak bersunat ya. Orang-orang Yahudi itu pasti bersunat. Ya, jadi katakan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat. Ini Rasul Paulus dengan para pelayannya. Dan mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang di luar Rasul Paulus, ada Petrus, ada yang lain-lain, tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi semuanya terjangkau ya Bapak Ibu. Baik yang bersunat maupun yang tidak tersunat dilayani oleh hamba Tuhan. Ya puji Tuhan. Lanjut Yeremia pasal 1 ayat 18. Mulai. Apa yang dikatakan orang-orang pemenang tadi? Itu untuk siapa saja? Kita akan lihat Yeremia 1 ayat 18 dikatakan mengenai aku di sini adalah aku Tuhan ya. Sesungguhnya pada hari ini aku Tuhan membuat engkau menjadi kota yang berkubu. Ya, itu ditujukan kepada pribadi ya. Engkau itu pribadi ya, bukan mereka ya. Engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Ya Bapak Ibu, apa artinya ini? Kalau dikatakan kota yang berkubu adalah kota yang kuat, kota yang punya tentara yang kuat ya, berkubu ya, itu berlapis sehingga musuh tidak bisa masuk ya, itu artinya. Jadi pertahanan yang kuat ya, biar dikatakan seperti itu, menjadi tiang besi, menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Itu kan berbicara tentang pertahanan semuanya ya. Itu orang-orang yang menang sebagai tiang gereja, sebagai penopang pelayanan penggembalaan di gereja lokal, ya Bapak Ibu. Dikatakan, aku akan menjadikan kamu tiang besi, tembok tembaga, ya, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya. Artinya kita akan menentang, akan mengalahkan musuh ya Bapak Ibu, dikatakan di sini. Menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau. Mereka yang dikatakan ini adalah mereka yang lawannya ya, artinya Bapak Ibu ya. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku Tuhan menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu. Itu janji Tuhan bagi kita orang percaya, orang pemenang. Ya, sebagai tiang gereja, ya, sebagai pelayan di sini ya, untuk menopang pelayanan penggembalaan di tempat ini ya. Tidak akan dikalahkan, dikatakan di sini ya. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita ya, yang akan melepaskan kita. Demikianlah firman Tuhan, dikatakan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Itu janji Tuhan ya. Jadi tidak usah khawatir ya, selama kita ada dalam lingkungan keselamatan Tuhan, artinya kita ada dalam firman Tuhan, kami ada dalam hadirat Tuhan ya, Tuhan di pihak kita ya, maka Tuhan berjanji akan membentengi kita ya. Jadi pertahanan tadi ya, yang dikatakan tadi itu akan sebagai pertahanan kita sehingga musuh tidak bisa masuk, dikatakan ya. Tadi dikatakan ya. Nah, lanjut Efesus 6 ayat 10 dikatakan seperti itu ya. Kita cari lagi ya. Apa yang dikatakan Efesus 6 ayat 10 dan mulai. Karena kita tahu Bapak Ibu, apa yang kita bincangkan pada malam ini, firman Tuhan ini, itu sungguh nyata pembelaan Tuhan ya, pernyataan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kita orang percaya. Dan kita terlalu yakin bahwa kita akan jadi umat-umat pemenang ya.
kita akan ada di pihak Tuhan, sehingga tidak bisa musuh yang akan mengalahkan kita. Tapi kita harus sadar juga Bapak Ibu bahwa tidak artinya bukan berarti kita lancar-lancar ya Bapak Ibu ya. Karena kita sadar bahwa ada musuh yang dicatat dalam firman Tuhan ya, yang akan melawan kita. Apa itu Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu tahu, yaitu kuasa iblis ya, dan kuasa dunia ini. Jadi itu musuh kita ya. Itu musuh kita. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 10, selanjutnya saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya, dikatakan kamu hendaklah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya ya. Dan kenakan seluruh kelengkapan senjata Allah, karena kita sadar bahwa kita ini punya musuh ya. Kembali kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa Tuhan mengatakan aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara kamu dan keturunan perempuan ya. Bapak Ibu bisa lihat di Kejadian pasal 3 ayat 15, itu Tuhan yang mengatakan bahwa musuh kita adalah iblis ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan keturunan perempuan ini. Artinya antara iblis dengan musuh ya, antara iblis dengan Yesus ya. Karena keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala iblis akan diremukkan oleh Yesus. Ya, itu nubuatan ya, nubuatan bahwa yang akan datang Yesus jadi Yesus akan datang berikutnya sebagai penebus dosa. Itu sudah dinubuatkan mulai dari Kejadian ya. Mulai manusia berbuat dosa, yaitu Adam dan Hawa. Luar biasa, itu wujud kasih Tuhan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan keturunan perempuan ini ya. Itu menunjuk kepada Yesus. Makanya penginjilan itu ya Bapak Ibu, kabar baik itu dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15 ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat kejadian itu sampai kepada Tuhan datang ya, mati di kayu salib, meremukkan kepala ular, itu jangka waktu cukup lama, ribuan tahun. Kalau Bapak Ibu masih ingat peta zaman Kejadian sampai Abraham itu kurang lebih 2000 tahun, masih ingat Bapak Ibu peta zaman dari Abraham sampai Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus datang, itu kurang lebih 2000 tahun, bayangkan. Jadi kalau dari Kejadian sampai Tuhan Yesus disalib atau meremukkan kepala ular itu berarti 4000 tahun sudah dinubuatkan. Wah, ini luar biasa. Ya, itu bukti bahwa kasih Tuhan itu hanya buat manusia. Ya Bapak Ibu, 4000 tahun sudah disampaikan, ya. Sehingga terbukti Yesus lahir di dunia ini, ya, untuk menyelamatkan orang dosa. Karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, ya, artinya manusia yang ada di dunia ini begitu Tuhan mengasihi, ya. Begitu berbuat dosa langsung disiapkan penebus. Ya, Bapak Ibu, itu kan luar biasa.
4.000 tahun sebelumnya sudah diberitahu, ya. Oleh karena itu Yesus itu menyelamatkan dunia ini baik sebelum Kristus, sebelum salib maupun sesudah salib. Ya Bapak Ibu, itu pelajaran teologi yang pernah disampaikan kalau Bapak Ibu ikut pendidikan Alkitab, ya Bapak Ibu. Jadi yang Tuhan selamatkan bukan setelah salib ya, sampai saat ini, tapi sebelum salib dan sampai setelah salib. Itu ada firman-Nya, nanti panjang kalau mau disampaikan Bapak Ibu ya. Sedangkan nubuatannya 40 tahun sudah dinubuatkan ya tentang keselamatan manusia, ya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Jadi kita sadar bahwa kita bukan lancar-lancar seperti jalan tol ya. Walaupun jalan tol sekarang udah mulai macet juga. Tapi ada hambatan ya, ada pengaruh yang lain sehingga perjalanan pengiring pada Tuhan tidak mulus-mulus begitu saja. Dan itulah janji Tuhan juga ya. Kalau mulus-mulus nanti kita tidak tahu kalau Tuhan itu pembela kita. Ya, kita tidak tahu kalau Tuhan itu Maha Kuasa. Ya, kalau kita berjalan baik-baik lancar itu kita tidak sadar. Tapi kalau ada hambatan itu bukti bahwa Tuhan tetap membela kita, sehingga kita dikatakan orang-orang pemenang. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, dikatakan adalah musuh kita pertama adalah iblis. Itu jelas Bapak Ibu ya. Kan dikatakan ya 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Jadi di sini disebutkan bukan kepada darah dan dagingnya, bukan kepada manusia. Ya Bapak Ibu jangan sampai salah mengerti. Yang namanya manusia itu kekasih kita, ya kita akan mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Jadi yang namanya manusia itu tidak dibenci, tidak dimusuhi ya. Sejelek apapun, sedosa apapun, yang namanya manusia harus kita mengasihi sesuai dengan firman Tuhan ya. Hukum utama yang kedua ya, hukum kasih yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu jelas sama sekali ya Bapak Ibu. Jadi bukan melawan darah dan daging. Artinya yang jelas bukan manusia, tapi roh-roh jahat di udara, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat ya. Iblis itu adalah musuh kita yang harus dilawan. Maka dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus, ya Bapak Ibu. Karena kita sadar dengan kita sendiri kita nggak bisa melawan, ya Bapak Ibu. Dengan kuasa kegelapan kita tidak melawan. Karena kita sadar bahwa manusia itu kuasanya di bawah iblis, ya siapapun kita, ya kuasanya di bawah iblis, ya. Pertama adalah yang Maha Kuasa adalah Tuhan kita, yang kedua adalah yang kuasa itu adalah roh-roh di udara, iblis, yang ketiga baru manusia. Jadi dengan kekuatan apapun tidak bisa mengalahkan iblis. Karena itu dikatakan, ada yang mengatakan tunduklah kepada Allah, ya, setialah kepada Allah, ya, taatlah kepada Allah dan usirlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Ya Bapak Ibu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Oleh karena itu kita sadar bahwa iblis itu musuh kita. Untuk mengalahkan dia kita harus apa? Tadi taat kepada Allah. Kita harus ada penundukan kepada Allah. Sehingga manakala kita lawan iblis, maka bukan iblis yang menang, tapi iblis akan lari daripada yang dikatakan. Ya Bapak Ibu. Waktu kita pegang ini. Dan yang kedua adalah musuh yang kedua adalah dunia ini, ya. Dunia ini musuh kita ya Bapak Ibu. Karena dikatakan yang ada dalam dunia adalah apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu ada dalam dunia. Itu tidak ada di dalam Bapa, tapi ada dalam dunia ini. Ya 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan,
1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mulai, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu ada dalam dunia, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya Bapak Ibu, jelas sekali ya Bapak Ibu. Dan dikatakan dunia ini sedang lenyap. Artinya kok sedang lenyap? Sekarang sudah berjalan Bapak Ibu ya. Sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oh, luar biasa. Bapak Ibu, yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Ya Bapak Ibu. Dikatakan dunia ini akhirnya apa artinya? Orang-orang yang mengikuti keinginan daging, ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup, ya dikatakan di situ, maka dikatakan akan lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan firman Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Oleh itu Bapak Ibu, panjang lebar firman Tuhan pada malam hari ini telah memberitahu kepada kita, telah memberikan pengertian kepada kita bahwasanya kita tidak perlu takut kalau kita ada dalam pihak Tuhan. Ya Bapak Ibu, dan biarlah senjata perlengkapan Allah itu akan bagian kita ya. Itu yang paling penting ya, karena manusia sadar manusia itu lemah, tidak berdaya tanpa perlengkapan senjata Allah, tanpa firman Allah, tanpa Roh Kudus ya. Oleh itu kita masih ingat bagaimana yang harus kita utamakan hari-hari ini ya, yaitu biarlah buah Roh Kudus itu akan keluar dari hidup kita ya. Itu yang perlu diingat-ingat supaya kekuatan Roh Kudus itu akan di bagian kita ya. Karena buah Roh adalah kasih, sukacita ya Bapak Ibu. Ini sekolah minggu apa ya, tidak hanya sekolah minggu, orang tua juga maksudnya harus apa supaya kita mengerti ya. Oh, kita harus memiliki yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Itu adalah buah Roh Kudus. Itu tanda-tandanya orang kalau dipenuhi Roh Kudus ya, itu mudahnya seperti itu ya. Ada juga hal yang lain, tapi yang kelihatan yang bisa kita deteksi adalah kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah Roh Kudus itu akan jadi bagian kita. Karena buah Roh Kudus adalah kasih. Nah, sekali lagi kasih itu juga harus apa Bapak Ibu? Perbuatan kasih seperti apa? Kasih, sukacita. Ya. Kasih adalah sabar, murah hati, ya Bapak Ibu. Tidak cemburu, tidak iri hati, ya Bapak Ibu. Apalagi tidak memegahkan diri, ya artinya tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak tinggi hati, ya Bapak Ibu. Tidak congkak, tidak egois, itu sama, ya. Tidak melakukan yang tidak sopan, yaitu ini penting sebuah, ya. Karena di pelajaran Alkitab juga diajarkan itu tidak melakukan hal yang tidak sopan, itu diajarkan Bapak Ibu ya. Etika Kristen diajarkan. Jadi itu dalam yang namanya kasih itu, perbuatan kasih seperti itu tadi ya. Yaitu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, tidak mencari keuntungan sendiri-sendiri. Kalau mencari keuntungan sendiri itu adalah bukan kasih. Kalau kasih itu keuntungan bersama. Ya, kalau kamu lihat di situ ya. Iya. Dan tidak pemarah, Bapak Ibu ya, itu kasih. Mari Bapak Ibu, itu yang mudah-mudah aja ya. Ini nggak buat sulit ya. Kalau Bapak Ibu pintar di sekolah mungkin bisa menghafal berapa buku, ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa ya. Karena ini adalah membawa kita dalam keselamatan ya. Ya, tidak panjang tentunya ya. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakbenaran, tapi bersukacita karena kebenaran, ya. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan mengharapkan segala sesuatu, dan sabar untuk menanggung segala sesuatu. Itulah
kasih, ya Bapak Ibu. Jadi sederhana sekali Bapak Ibu ya. Itu bukti-bukti tanda-tanda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi tapi yang lain juga dikatakan ya. Tapi ini yang jelas-jelas ditulis dalam Alkitab. Nah, puji Tuhan, itulah Bapak Ibu firman Tuhan pada malam hari ini yang sekali lagi kita didorong-dorong, dimotivasi supaya kita selalu bersama-sama dengan Tuhan Allah Kudus. Ya, dikatakan bahwa buah Roh Kudus akan menjadi bagian kita, perbuatan kasih itu juga akan menjadi bagian kita supaya kita kuat di dalam Tuhan. Ya, sehingga dalam menghadapi pergumulan kita melawan kuasa iblis, melawan dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, kampuan hidup itu, maka berkemenangan akan menjadi bagian kita, sehingga kita tetap tidak beralih orang-orang yang dikatakan sebagai umat-umat pemenang. Ya, sudah jelas sekali Bapak Ibu bagaimana umat pemenang itu, ya tadi sudah dijelaskan, dan itu akan menjadi kehidupan kita sehingga di tahun yang baru ini ya, belum lama ya, tahun sekarang tanggal 9 ya, masih panjang, kita akan melangkah dengan kekuatan Allah ya, dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari di awal tahun ini ya. Pasti nanti ada firman Tuhan yang akan mendorong kita ya, akan memampukan kita sehingga pengiringan kita pada Tuhan semakin hari semakin berkenan pada Tuhan ya. Sehingga Tuhan semakin berkati kita. Puji Tuhan, kita